Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon pertolongan kepada-Mu ya Allah. Kami bersaksi bahwa Engkau adalah Allah, tiada Tuhan selain Engkau yang Maha Esa, tempat bergantung yang tiada melahirkan dan tiada dilahirkan, serta tiada apapun yang menyamainya. Ya Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, umat kami kepada bapak-bapak, ibu, abang, kakak, saudara-saudara kami, anak kami semua dirahmati Allah. Semoga tetap dalam lindungan Allah. Amin ya Allah Rabbul Alamin. Sebelum kita memulai segala sesuatunya, berserah diri kepada Allah. Kirim Al-Fatihah untuk diri kita, orang yang kita cintai, baik yang masih ada ataupun yang sudah kembali kepada Allah. Semoga kubur mereka menjadi taman surga bagi mereka. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Merdeka. Dan baju putih merah ya? Atas merah, bawah putih. Udah kami siapkan itu Ustaz. Fajar Bina masih? Saya udah enggak. Saya lagi nyari bawang. Ibu masih ada bawang di rumah? Karena sekilo 700.000. Iya. Dan nggak usah dibahas lagi ya. Ya mungkin bapak itu lagi lupa ya. Nanti bapak ibu belum tahu buka videonya ya. Ada pekerjaan baru ya. Ya begitu. Tapi sehat kan? Alhamdulillah Rabbil Alamin. 4 tambah 4 itu 8 ya. 16 kurang 8 ya. 10 kurang 2 8. Jadi rezeki itu gitu memang kita tak bisa membanding-bandingkan. Kalau dia yang datang anak sama kita pasti sampai pada yang 6 ya. Jadi tak bisa dibanding-bandingkan. Boleh jadi orang dapat 6 itu dengan cara 4 tambah 2. Kita 10 kurang 4. Tapi dia tetap akan sampai di 6. Memang begitu rezeki. Dan gak usah lagi bilang, kok enak kali dia ya, kok mas di kitanya itu semua nikmati, jalani, syukuri ya. Kita memanfaatkan sebaik mungkin apa yang sudah Allah kasih sama kita dengan izin Allah, dan semoga nikmat yang diberikan itu mendatangkan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena kaji kita pagi hari ini, umur bertambah, semoga berkah. Nanti sampai ke situ kita, berkah ini apa? Karena selama ini saya lihat Ustaz, warung bakso berkah, rumah makan berkah. Iya apa? Semoga berkah. Dulu waktu saya kuliah, warung pos apa wartel berkah. Wartel berkah ada, orang makan ada. Tanya ngaji. Dia pula makanya dibuat berkah. Semoga nikmat-nikmat yang diberikan Allah kita manfaatkan di jalan Allah. Amin. Dan kita tergolong orang-orang yang pandai bersyukur kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Semoga kiranya kita tergolong orang-orang yang telah mendapat syafaat ilahi insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Waktu saya
selesai umroh city tour, terus guide mutawifnya bilang, guide tournya bilang ini, Bapak Ibu boleh lihat ke sebelah kanan atas, kanan atas, ada gunung yang tinggi itu, iya, Iqra, Iqra itu turunnya di situ. Yang mana Ustaz? Itu berhenti kan Ustaz? Waduh, ini bukan di Indonesia sembarangan berhenti. Kalau kita kan mana suruh berhenti kan? Tak bisa, lihatlah. Kalau ada kamera di syuting, zoom. Ada kecil-kecil putih. Itu orang katanya. Ada yang mau ke sana siang-siang ini? Mulai nengok. Aku udah cari tahu, rupanya mereka punya cara untuk kesana. Sekarang udah ada tracknya, ada jalan tapi malam, sore ke malam. Hero, hiking hero. Jalan ke sana. Iya. Rasulullah dapatnya di situ diturunkan wahyu pada umur 40. Istrinya Ibunda Khadijah tambahkan 20, berarti 60. Yang menengok dari bus rata-rata ada umur di antara itu. Ada yang 20, ada yang 40, ada yang 60, ada yang 70, macam-macam. Dan semuanya itu sih. Iya. Ada yang spontan bilang, Rasul ke situ Ustaz. Iya. Ibunda Khadijah ke situ, iya. Umurnya 40, Rasul beliau 60. Apa yang membuat bisa sampai ke sana? The power of love. Kalau bukan karena cinta sama Allah, cinta sama suaminya, Rasul pun gitu. Semoga kecintaan kita itu maksud saya, kecintaan kita itu enggak luntur sama Rasul. Terus kalau Ibunda Khadijah menunjukkan dengan cara terus membawa logistik, itu kira-kira membawa logistik tuh, itu. Sekarang yang udah ada tracknya aja segitu, udah ada tangganya, ada kafenya lagi kan, tengah-tengah lampu gitu kalau malam. Itu pun masih. Semoga kita tidak luntur cinta kita sama Rasul. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Gampangnya apa? Jadi orang baik, titik. Jadi orang baik, dan semoga bukan sekedar kelihatan baik. Kalau sekedar kelihatan baik gampang, dan semoga kita tetap jadi orang baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tadi saya bilang di depan, umur bertambah semoga berkah. Umur kita itu ada lahir, ada ajal. Lahir, ajal. Antara kelahiran sama ajal namanya al-umur. Allahumma sahhil umurana. Berdoa ya, al-umur. Al-umur khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik umur itu yang pertengahan. Maksudnya gini, jangan melampaui batas. Manfaatkan umur itu pada yang macam mana kita buat pecelnya. Apa sih kita bilang? Sedang aja. Pedas tidak, nggak terasa juga tidak. Tengah. Umur kita itu manfaatkan pada awsatuha. Itulah mau kita pelan-pelan coba. Nanti kita kaitkan dengan yang 81 ini, tapi ada banyak. Kira-kira yang 81 ini nanti besok,
yang besok mau umur 81, saya bilang nggak bisa 81 ditempelkan ke manusia, karena umur, bertambahnya umur pada benda mati dengan yang kita makhluk yang hidup beda. Kita 81 ya lah, bonusnya banyak kali tuh. Udah mulai gitu. Kau siapa? Rivi. Yang orang Medan ya? Iya. Iya. 2 menit, 3 menit. Kue sopo. Rivi. Semoga kita tak begitu ya. Semoga kita terus punya umur yang kuat dan sehat. Tapi kalau diletakkan 81, 100, 1000, 2000 pada benda, baik itu negara, sekolah, apalagi mobil, kendaraan. Tuh berapa mobil aku nih? Oh, lama lajang lagi aku ini. Masih sehat nih bang ya? Berapa umurnya ini? Kalau dia ke benda. Tapi kalau ke kita, Ustaz, bisa Ustaz mengisi tausiah. Apa cara Bapak? Yayasan kita, Ustaz, alhamdulillah sudah berumur 85 tahun. Hah? Iya Ustaz. Ya Allah. 85 tahun. Apa doa kita? Semoga yayasan ini akan terus madamatis samawati wal ardh sampai runtuh. Baru habis nih yayasan. Kapan tutup pengajian kita ini? Udah berapa umurnya? Oh, dari nenek kami nih, Ustaz kami generasi ketiga ngaji nih. Jadi umurnya, oh ini aja kami nanti mau mengadakan acara, umurnya ini udah hampir 132 tahun, Ustaz. Sampai kapan tutup pengajian ini? Besok kiamat, hari ini tutup, Ustaz. Panjang umur pengajian, iyalah Pak Ustaz. Kita mau gitu. Berapa umur Pak? Jadi kadang-kadang sensitif pun ditanya umur. Tapi memang umur sudah diartikan dalam bahasa Indonesia. Padahal al-umur lahir, mati, al-umur. Ada yang cuma 2 kali aja, 2 kali nangis, opungnya, kakeknya, bolangnya, siapapun yang belum nyampe ke rumah sakit dengan gembira dan senyum antuknya tadi. Lahir cucuku. Gitu tema peruangan. Bentar Pak ya. Apa? Panjang umur cucu ayah. Jadi sekarang ada ya kalau melihat tak sampai umur. Jadi atuk belum nyampe, umur cucu cuma 2 kali aja, 2 kali nangis. Nah, ada yang segitu umurnya, ada yang panjang, ya. Yang susah ketika dipanjangkan umur, ini nanti baru masuk ke kajiannya. Keberkahannya itu yang nggak sampai ke dia. Berkah ini kalau dalam kamus bahasa Indonesia, karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia, itu berkah. Kalau buka kamus bahasa Indonesia, karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Tapi kalau dalam ensiklopedia tasawuf, kitab ini karangan Imam Al-Ghazali, disebutkan berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Lagi enak makan. Hari ini apa ini? Kok rusuh kali ada? Kenapa? Ada ulang tahun Pak. Masuklah batu 3 biji, 5 biji. Aku makan. Hilang saya makan tadi. Tengok kemana lari badur nih? Lah, ilah nenek itu udah gini. Mana yang ulang tahun? Yang mana? Oh,
Berapa umur rokok itu? Nggak mau dibuatkan lilinnya umur. Tak mau dia. Sekarang syukur ada angka-angka. Dulu belum ada angka, sempat 91, apalagi 91 lilin itu dimasukkan ke angka sampai itu. Tiup nek, tiup pung, ditiup sama pung itu. Tak mati-mati. Apa? Subuhnya inna lillahi wa inna. Apa sebab meninggal? Meniup lilin. Gawat gitu. Yang bahagia ketika al-umur bertambah, kita sebagai manusia yang bahagia itu yang menanti. Siapa? Ayah emakku. Bertambahnya umur anak kita yang bahagia siapa? Kita, ayah emaknya. Sekarang beda, yang bahagia justru tidak diundang. Video call aja. Bertambahnya umurku, kebahagiaan ayah emakku. Ini diundang yang pas lahir aku, dia lahir. Aku lahir, dia lahir. Tak datang pula, dia tak tahu kapan. Jumpanya setelah umur sekian lama. Maka al-umur baru masuk sini kita. Jadi al-umur, lahir, ajal. Ajal itu bahasa Arab, di Quran juga ada, artinya batas usia. Masing-masing kita beda ajalnya, pasti beda. Seringkali ya, masih muda itu udah meninggal. Kalimat tuh banyak. Waktu meninggal, uji Ustaz, Jeffrey Al-Bukhari. lagi semuanya lagi hebatnya ya, lagi semua nggak bisa. Al-umur bukan kita ya. Tugas kita jadikan al-umur ziyadatul khair, tambah umur tambah baik. Ini ziyadatul khair, tambah usia, tambah umur, tambah baik. Namanya berkah. Seluruh hal yang mengenai temanya. Apa yang kita pikirkan? Itu kayak seluruh kau. Kuceritakan bersama kau nangis darah yang berani. Dalam bangku. Tapi aku cepat ya bang ya. Aku tengok tadi kau 8 menit dalam. Aku ngeri bang. Maka ya Allah. Abang ini tidak. Dia memang gitu. Ziyadatul khair, bertambah baik, tambah baik, tambah baik, tambah baik. Apa sebab? Ziyadatul khair, Imam Syafi'i dalam bukunya menyebutkan berkah itu memiliki dua arti. Satu, tumbuh berkembang. Yang kedua, kebaikan yang berkesinambungan. Jadi aku guru dosen tambah baik, aku posisi anak tambah baik, aku posisi ayah tambah baik, apa lagi? Aku posisi sebagai warga tambah baik. Pokoknya tambah baik. Ini kerjakannya sendiri. Oh iya Ustaz, mana boleh nyontohkan Ustaz, berdosa Ustaz. Iya, ambil buku yang satu lagi. Kok sama persis? Sama ini. Siapa nyontoh siapa? Iya Ustaz, saya. Memang anak tuyul ya nyontoh. Gak boleh, harus tambah baik. Kebohongan itu, manusia segala macam diceritakan untuk hal-hal yang lebih baik. Ziyadatul khair, makanya ada nasihat ziyadatul khair. Ingat 5 sebelum datang yang 5. Ada, tapi di atasnya disebut sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Ya ini dia. Al-umur tidak dimanfaatkan untuk kebaikan dan pada akhirnya tidak mendatangkan kebaikan-kebaikan setelahnya. Habislah.
makin gak jelas pun. Udah gitu terus sampai kapan? Sampai jumpa ajal. Bahkan matinya pun belum mati pun tetap mati. Tahu al-umur, manfaatkanlah tetap untuk mendatangkan kebaikan. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, gitu ya. Wal asri innal insana lafi khusr. Tapi peringatannya di surah itu, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman, ingat gak putus di situ, dan beramal. Amal solih itulah maksudnya ini, mendatangkan kebaikan. Kalau kita hidup umur nambah, nggak nambah baik, jangan-jangan nggak nambah kebaikan dan tidak mendatangkan keberkahan. Mana kebaikan itu Pak Ustaz? Kerjakan mana yang baik. Kita bukan ahli. Walaupun ada yang ahli, sahabat-sahabat Rasul ada yang ahli. Ada sholat ahli, puasa Senin Kamis ahli, duha ahli, tahajud ahli, sedekah ahli. Kita nggak ahli. Bisa, tapi bukan ahli. Maka ambillah bidang-bidang amal soleh yang kita ahli. Aku kalau nggak duha, Ustaz, macam ada yang kurang ahli di duha, kerjakan ya. Aku Ustaz paling nggak bisa neng orang pinggir jalan itu. Udah makan belum ini? Makan di mobil itu Ustaz, standby aja tuh. Ada pokoknya makanan-makanan di mobil itu. Berhenti turun kasih. Ahli di sedekah. Ustaz ahli di mana? Menjemput istri. Aku ahli di situ. Takut Pak Ustaz ini, bukan, memang di situ ahliku. Kalau nggak aku jemput kayak berdebar saya tunggu. Ya benar-benar takut dimarahi Pak Ustaz. Pak Ustaz dari mana kok bisa ahli di bidang itu? Satu, dia bekerja sibuk dari pagi sampai sore. Jadi sepeda motor kereta kami itulah tempat paling romantisnya kami sekarang. Disitulah cerita-ceritanya. Makan bakso lah kita dulu Bang. Oh cocok. Siapa yang ngajak dia yang bayar. Habis makan kok diam-diam aja, dia melotot, aku melotot. Kemana arah bakso itu? Kami sedang memanfaatkan al-umur. Sampai di rumah mungkin sudah lelah, capek, apa semua. Udah. Ibu bapak kita semua ahli di mana? Aku Ustaz habis maghrib Quran titik. Hujan petir, gempa bumi, gempa nggak bumi apa pokoknya Quran. Kita ahli. Biar apa? Ziyadatul khair, biar bertambah kebaikan. Maka kita ahlinya di mana? Ambillah yang kita bisa. 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Kan itu nasihatnya. Tapi di atasnya rugi. Maka doa Nabi Adam ya Adam, bukankah kau ingin kendaraan untuk kau arungi luasnya bumiku ini? Tidak ya Allah, cukup kakiku ini yang kumanfaatkan untukku arungi. Rumah untuk melindungimu dari hujan dan panas. Tidak, cukup pepohonan-pepohonan yang besar ini untuk bisa aku berlindung. Jadi kau tak inginkan? Tidak. Pakaian untuk menutup auratmu, cukup dedaunan dari pepohonan itu yang untuk bisa menutup auratku. Jadi apa yang kau inginkan ya Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diakuinya kesalahannya, zalim, sebab tak memanfaatkan. Boleh jadi siapa yang tak pernah punya salah kita? Siapa yang tak pernah menyesal? Tapi ketika al-umur tidak dimanfaatkan untuk Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, kalau engkau ya Allah tidak memaafkan atas kezaliman, atas kesalahanku ini, sama siapa lagi aku mau minta ya Allah? Sebab aku tidak mau tergolong orang-orang yang khasir, yang merugi. Ya rugilah dikasih umur gak dimanfaatkan. Sebab kita lahir ajal. Sehat, muda, apalagi
sehat, muda, lapang, kaya, hidup. Itu kan yang 5 kan? Sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Muda. Udah gak muda lagi loh bang. Oh, gak salah lah kau. Prinsip abang makin tua makin jadi. Loh, salah rumahnya kira. Prinsipnya makin tua makin jadi. Muda, tua, sakit, sehat, sakit, kaya, miskin, lapang, sempit, hidup, mati. Peringatan 5 sebelum datang 5 inilah yang dimaksud ziyadatul khair. Tambah baiklah, tambah baiklah. Saya sering bilang sama anak-anak di sekolah, nak, besok kalau ayah emakmu mengajakmu pergi, ikut-ikutlah. Anak ikut pun nggak jelas Ustaz. Ke rumah adiknya ayah saya, sinyal nggak ada, jalannya pun tidak cemana, rumahnya pun di atas gunung sana, apapun. Gitu. Saya bilang ikutlah, ikut. Nanti pergi ayah emakmu berdua, acaranya pestanya adik ayahmu. Kau tak suka ke rumah paman, ke rumah ommu itu, yang alasanmu sinyal lah, yang alasanmu ini apa semua, akhirnya pergilah ayah emakmu. Tahu kau nak di perjalanan itu, dia main di atas mobil itu satu pandangan dia itu ditegur sama emakmu. Ya bang, apa yang dipikirkan? Kok udah gak mau ya anak-anak kita ikut sama kita lagi? Alah, ngapain malah bang pikir-pikirkan? Udah, ngapain? Emakmu itu mencoba untuk menenangkan. Sampai di tempat pesta itu turun mereka berdua, disambut sama adiknya. Lah, berdua aja dong. Iya. Anak-anak mana? Anak-anak mana? Alah, tetap dibela ayah emakmu kau, tetap dibelanya kau. Sibuk. Nomor 1 mana? Ini katanya apa? Seleksi apa bang? Banyak lah ini yang bangunan baru ini yang main. Jadi manajer. Oh iya. Nomor 2 bang, ada pula ini. Pokoknya ayahmu tetap akan membuat adiknya bahagia dengan caranya. Makan orang bang, makan. Begitu diambilnya piring, pas di belakang ayahmu ada anak gadis seusiamu, ada anak remaja seusiamu yang juga ngambil nasi. Diambilnya sama jalannya, ayahmu duduk di sebelah ayahnya, tapi yang ngambilkan nasi ayahnya tadi anak gadis di belakang ayahmu itu. Ini ya cukup ya, gini ayah menolak. Kalau ikutlah anakku tadi. Oke, berjalanlah waktu. Karena al-umur, saya bilang, umurnya ayah sama emakmu dengan umurmu sama berjalannya. Pasti terus berjalan al-umur. Pulang. Di jalan ayahmu bilang gini, nak saya. Apa? Kalau tadi ikut anak-anak ya, dia diambilkan dari nasi kita ya kan. Alah bang, itu aja bang, sudahlah. Jadi istri pasangan kita tuh pengen supaya kita tetap fokus dan udahlah. Sampai di rumah berjalanlah waktu, umurmu bertambah, umur ayahmu emakmu bertambah, terus didoakan kau sukses semua. Apa yang kau inginkan kau doakannya. Digelarnya sajadah 2/3 akhir dari malam, dia bermunajat sampai dia lupa memunajatkan dirinya. Saya bilang, dia hanya memunajatkan dirimu, dia lupa tentang dirinya. Tapi memang
Berjalan waktu, umurmu bertambah, menikah dan kau pergi keluar kota. Karena sebanyak sedikit apapun anak di rumah, kebanyakan akan pergi dari rumah. Ya, sampailah al-umur dan waktunya kau pulang dengan semua kebanggaanmu itu, karena standarmu itu adalah finansial dan kekayaan. Kau datang kan dengan keluarga dan kau bilang, salam tuh, salam. Salam, kau bangga dengan semua yang kau bawa dengan pencapaianmu itu. Oma, apa? Gak usah masalah. Nanti malam makan luar gitu. Enaknya ngomongnya, nanti malam makan luar gitu. Kau seakan hendak menunjukkan kalau kesuksesanmu dan semua keberadaanmu itu akan kau tunjukkan nanti malam di restoran yang udah kau telepon itu. Ya, apa? Keluar nanti malam. Ya. Sampai disambut atas nama Bapak Mr. X ya. Silakan Pak, sudah kami siapkan semua. Lilin tinggi, lilin rendah, lilin kecil, lilin apa semua, air mancur, temancur, apa semua ada lengkap. Yang air naik ke atas, turun ke bawah, lampu kedip, lampu terang, semua ada di restoran itu. Duduk. Begitu duduk, waiters itu datang. Padahal kita pesanan, saya bilang, ayah emakmu duduk tepat di hadapanmu. Silakan Bapak Ibu, ada mungkin menu tambahan segala macam. Udah kok pesan? Udah ya. Buka ayam itu dengan umur, dengan umurnya yang bertambah, dia coba buka. Itu dia buka itu untuk menyenangkanmu aja. Ujung akhirnya pasti air mineral. Air mineral aja. Apa mah? Air mineral. Mama itu paling suka alpukat. Abang tahu kali. Bang, pokat aja bang. Air mineral. Ayah apa ya? Bukan. Dua ya. Air mineral. Atau masih bisa sanggar. Air mineral. Ayah paling suka jus mangga ya. Ya, Ma, kenapa sudah nggak mau lagi minum jus pokat sama mangga? Udah air mineral aja. Jus mangga ya. Disitulah sakit kali rasanya ketika kau menawarkan sesuatu yang baik untuk ayah emakmu dengan umurnya yang bertambah dan kau tidak mendapat respon baik di situ. Kau kira ayahmu, kau kira emakmu? Oh bang, apa ya? Dulu waktu ayah masih bisa semuanya, mangga bisa, semua sangat bisa, minum kopi yang terbalik, yang di bawah. Pening aku dengan kawanku minum kayak gitu, yang kopi ini yang sedot yang ke bawah. Cemana pula model minum kayak gini? Aku cari tahu Pak di Google, Pak. Aku pun nggak mau cari tahu. Rupanya itu cara nelayan atau kapal untuk meminum kopi. Kalau goyang nggak mungkin balik. Begitulah cara buka sedikit minum. Mak dari laut dibawa ke darat cara minum itu. Tapi unik baru tengok. Rupanya itu rupanya. Semua di saat itu aku mampu dan bisa meminumnya. Kau kemana? Di saat umurku dan emakmu bertambah dan kami akan sampai pada ajal kami masing-masing, hari ini kau tawarkan semua sama kami. Sudahlah, nikmati yang bisa kau nikmati. Ayah marah. Jadi waktu dulu ayah ajak aku pergi ke sana kemari, ini maksud ayah. Iya. Di saat aku kuat dan mampu secara umur dan kekuatan, aku mau buat baik. Tapi justru kebaikanku tak kalian respon. Ya sudah. Hari ini dibalik sama Allah ya. Ketika kau hendak menunjukkan kebaikanmu sama kami, seakan-akan kami tak merespon seperti waktu kau dulu tak merespon itu. Ya. Apa yang gak marah? Enggak. Makan. Apa yang bisa aku makan?
kami udah tak bisa lagi. Al-umur harus dimanfaatkan. Maka tadi saya bilang, bertambah usia, kalau dia tak tambah baik kesananya, dia tak akan mendatangkan kebaikan dan keberkahan. Tapi ada orang yang kemudian umurnya mungkin secara angka singkat, tak banyak, singkat, tapi justru orang ini memanglah abang ini, karena kita ada dan dikenang setelah nggak ada. Kalau masih ada, masih aman. Setelah nggak ada, maka orang akan ingat dengan itu semua. Kalau abang itu masih ini, ya kita akan ini. Kalau kakak itu masih hidup, ya pasti ini. Tapi sudah nggak ada dua-duanya. Udah begini. Rumah ini belum paling rame kali semenjak abang udah tak ada, kakak itu udah pulang ke kampungnya, habis tak terawat rumahnya. Memang kita dikenal ketika kita masih ada. Maka sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin, kemudian hidup sebelum mati. Ini yang mau dipegang supaya tidak khasir, tidak termasuk yang merugi. Maka di surah itu di ujungnya watawa saling menasihatilah dan sabar. Yang harus itu sakit, yang sehat datang yang sakit. Ya, di saat sakit kita datang, kita sehat, kita datang yang sakit. Ya, orang sakit mungkin tak bisa, dan kita akan menghargai kesehatan itu di saat sakit itu datang. Kalau dulu waktu bisa diulang ya, misal saya bilang sama anak murid saya, enak gak sih nengok main bola terus yang Ronaldo rolling sana bawa bola dribble apa? Enak lah Ustaz, mau jadi gitu? Mau lah. Disiplin. Begitu kena disiplin gini Pak langsung. Kita tengok sejarahnya. Kita buka ya, macam mana cara dia untuk bisa merdeka di atas lapangan itu. Kan merdeka kali, lari, ambil bola, apa semua. Iya. Disiplinnya ya Allah. Setengah 8 latihan di klubnya, setengah 6, setengah 7 udah sampai lapangan. Dia cari cara disiplinnya. Untuk apa? Merdeka. Allahu Akbar. Kok enak kali nggak suara imam? Kok enak kali nggak anak di ngaji? Kok enak kali? Tanya sama dia. Kalau nggak dari kecil dulu disuruh ngaji, disuruh, disiplinmu itu memerdekakanmu secara umur. Sehat aja bang ya. Tak ada tengok ada oyong-oyong, mau gimana pun jenis imamnya kalau terawih bang, tegak aja bang. Aku bang, kok ada ustaz yang malam asal malam ganjil dia itu bang, goyang aku bang. Oh, aku muda dulu, dia kan cerita, aku tak ini, aku tak itu, aku tak ini. Kuat abang juga. Berapa umur? Nah, gitu. Si muda lagi bang 17. Wah, muda lagi aku 12. Baru 17 kok. Aku 12. Kalau kita lihat al-umur, ketika dia bisa menikmati sehatnya itu, ternyata dia merdeka hari ini karena ada kedisiplinan yang dikerjakan di ujung sana. Dia terus dikerjakannya pelan-pelan. Akhirnya sekarang hayya sholat subuh, gak ringan dia jalan dari rumahnya kemarin. As-sholatu khairum minan naum, bergerak. Kenapa? Dari kecil jangan sholat. Bangun. Babak belur, bukan gampang-gampang. Tapi sekarang Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Udah gini dari rumah, deng jalan. Ini buah dari mana? Buah waktu kita dulu berdisiplin dan hari ini merdeka dengan umur kita. Inilah kemerdekaan. Inilah kenikmatan sesungguhnya. Nggak ada keterikatan kita merdeka dengan umur kita. Tapi kalau kita nggak manfaatkan itu, ya sudah. Apapun nggak bisa kita kerjakan. Dan pada akhirnya kita apa? Membanding-bandingkan. Kok abang enak kali ya? Kok itu kali ya? Keenakanku hari ini bukan hari ini, tapi ada masa lalu yang mungkin di situ orang menganggap ya
semua dalam keterbatasan, harus bangun pagi, bantu emak jualan, membawa kue ke sana kemari apa. Akhirnya disiplin dan kuat. Lapang sebelum sempit. As-salatu khairum minan naum. Bukan gak terdengar kata Buya Hamka, tapi mereka peka. Asal aja peka. Kalau Sopi gak peka, Sopi mana ada peka kita? Paket, oh cepat, paket deh, ambil ya, dari teras ya, ambil paket itu ya, cepat ah, masih di blok sini tukang Shopee, dia terus sampai sini, dia macam ada mau datang loh ya. Kenapa bisa gitu? Kenapa bisa? Itu tadi keterikatannya. Sholatu khairum, lapang. Ketika yang lapang itu kita manfaatkan, datang waktu sempitnya kita tak lagi. Udah zuhur kakak? Udahlah. Ya aku belum lo kasih nyanyi aja beratas panggung 8 lagu udah di undangan. Pertama malu-malu dia dikasih ini nanggung nggak turun 5 album pak dia aja nanggung asar pas 3 menit lagi turun dia asar. Udah zuhur kata kakaknya. Ya Allah, lupa lah kok terus nyanyi kok tak lupa. Zuhur lupa. Habisnya waktu lapang kau kemana? Ketika sempit kau sibuk untuk semuanya. Jadi rupanya as-sholatu ala waktiha. Ada sholat terbaik tepat pada waktunya. Ya ini dia. Ketika kau sudah mengerjakan apa yang terbaik dalam umur, kau akan kemudian lapang di ujung sana untuk mengerjakan apapun. Mati, hidup, mati, lahir, ajal. Di tengah antara lahir dan ajal, al-umur. Nikmati al-umur. Karena kita yang bisa menjadi lebih baik, kita yang bisa membuat baik. Dari mana kebaikan-kebaikan itu datang? Dari mana keberkahan itu bisa datang? Al-A'raf 96. Nanti di rumah buka Al-Quran. Ini bisa ke pribadi, bisa ke negara, bisa ke siapapun. Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw. Dan seandainya penduduk negeri itu beriman, bertakwa, 2 kuncinya. Iman, takwa. Tapi di ayat itu ada 2, iman, takwa, la fatahna alaihim, pasti kubukakan. Allah yang bukakan pintu keberkahan dari langitku dan perut bumi ini. Aku yang buka kata Allah. Tenang. Pokoknya amanu wattaqau, iman takwa. Jadi guru yang beriman yang bertakwa, jadi guru dosen yang beriman bertakwa, jadi pedagang yang beriman bertakwa, jadi apapun yang beriman bertakwa. Iman, ucap, yakin, action, kerjakan. Yakin sholat, ya ucapkan yakin tapi tak sholat. Amanu dan ketakwaan, takut kalau tangan disalahgunakan, takut kalau mata salah melihat, takut kalau kaki salah melangkah, takut kalau mulut salah berucap. Nanti keberkahannya ziyadatul khair, Allah akan berikan. Wa may yattaqillah, ada dalam Al-Quran, barang siapa yang bertakwa, maka akan kuberikan solusi, jalan keluar, min haitsu la yahtasib, dari semua penjuru, apalah bahasa yang kau tak duga-duga. Para tadi malam belum selesai bosan. Nanti pulang dari sini subuh udah dapat WA, bang, alhamdulillah emak dah sehat, udah gak enakan. Rupanya begitu dapat telepon emak sakit di kampung sana, tadi malam kita gelar sajadah khusus untuk emak. Ya Allah, dia guna aja, dia doa besok ya, habis subuh pulang masuk WA, emak dah enakan. Ya Allah, kalau perlu datang ujian apapun bentuknya, ringankan untuk aku bisa takwa. Di ayat itu dilanjutin, walakin kadzabu, tetapi mereka berbohong.
Salah boleh manusia, memang tempatnya salah. Bohong jangan. Siap-siap orang bohong, bahkan bohong jadi skill sekarang. Bisa bohong, bisa. Masuk. Hah? Kok jadi skill, jadi kemampuan? Teori bohong itu kalau sekali berhasil, dia akan pengen bohong yang kedua. Itu teorinya. Cara untuk mulus bohong kedua, tutupi bohong pertama. Dan harus jangan nggak ditutupi, karena nanti nggak mulus yang kedua. Mulus yang kedua pasti pengen yang ketiga. Maka teorinya ketika pengen mulus teorinya bohong yang ketiga, tutupi yang pertama, yang kedua. Pengen yang keempat, tutupi 1, 2, 3. Pengen kelima, tutupi 1, 2. Kalau seumur hidup hanya pengen bohong, tutupilah berapa ribu kebohongan itu. Nauzubillah. Walakin kadzabu, itu ayatnya. Di ayat yang sama Al-A'raf 96, ya. Satu, Allah ceritakan kalau mau berkah, iman, takwa, aku yang bukakan pintu keberkahan. Tapi kalau kau berbohong, walakin kadzzabu fa'akhadnahum, kami tarik keberkahan itu, kami ambil keberkahan itu, dan kami azab sesuai dengan apa yang kau lakukan. Kalau ditempelkan umur ke negara, negara mau apa? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu di kisah apa? Di kisah kaum Sabah. Peristiwa terjadi Yaman. Kaum Sabah, oh irigasinya keren semuanya, tapi pada akhirnya kaum Sabah hilang, habis. Kaum Samud, kaum Ad, bukan tanggung itu, tapi hilang semua. Ya, apa sebab? Lupa kalau dia makhluk, lupa kalau dia bakal jumpain ajal, lupa kalau dia lahir dan sampai pada ajalnya, punya al-umur tak dimanfaatkan untuk kebaikan, dan pada akhirnya hilang negeri itu. Tapi ayat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu Allah tempelkan pada kisah Sabah. Indonesia apa yang ada? Semua ada, Ustaz. Jadi 81 ini mau kita apakan? Tergantung kita. Kita mau apa ya? Mau la fatahna alaihim barakat minas sama, mau dapat berkah, atau mau jadi pembohong terus? Itu kan, mau dapat berkah, amanu wattaqau, la fatahna alaihim, aku yang bukakan keberkahan. Tapi kalau walakin kadzabu, kalau kau berbohong, fa'akhadnahum, kami tarik. Nauzubillah, ya Allah, nggak kuat kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Jadi wajarlah Rasulullah itu kemudian ditempelkan, disematkan kepada dia Al-Amin, karena secara al-umur dia adalah orang yang sangat dipercaya. Al-Amin. Pertanyaannya, siapakah yang memberikan gelar Al-Amin kepada Rasul? Para bohong. Jadi rupanya orang yang suka bohong pun tak pengen dibohongi. Orang bohong itu pengen hidup di tengah-tengah orang jujur. Jadi lihat itu kan, gitu kan. Adapun nominasi pemenang artis terbaik yang bacakan siapa? Pernah menjadi artis terbaik. Nominasinya orang-orang baik. Yang ngasih nilai yang pernah berperan menjadi aktor terbaik. Yang nyematkan Al-Amin sama Rasulullah, ya para pembohong itu. Muhammad yang mana? Al-Amin, Muhammad Al-Amin, salah rumahnya. Jadi memang kalau kita mau al-umur berkah, amanu wattaqau. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Karena keimanan harus diteruskan dengan amal saleh. Iman butuh pembuktian.
keimanan dibuktikan al-umur. Semoga umur-umur kita adalah umur yang berkah, amin. Ziyadatul khair, amin ya Allah. Anak-anak kita pun sama, umurnya tambah baik, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi gampangnya apa? Dengan peringatan besok 81 tahun bertambah usia, tarik peristiwa ini ke diri kita. Tarik ke diri kita. Seberapa bermanfaat aku dengan umurku ya Allah. Seberapa bisa aku merdeka dengan umurku ya Allah. Seberapa bisa aku melakukan hal-hal baik untuk orang-orang. Sebab khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat. Makanya tadi saya bilang kita nggak ahli. Ambillah amal yang kita ahli. Aku Pak Ustaz dah terbangun aja jam 3. Kenapa Pak? Kayaknya ada yang bangun kan? Apa udah mau dekat-dekat Pak Ustaz? Mungkin Pak Ustaz ini nakut-nakuti. Ya, apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah tentang umur? Yang arbaun, umur yang udah sampai di 40, jauh-jauhi kasur. Gak usah dekat-dekat kasur. Aku jual, Pak Ustaz sebenarnya baru beli 2 hari bulan ini. Berapa umur abang? 41 baru tahun. Baru dengar kajian Ustaz. Jadi jual Ustaz. Maksudnya tak usah banyak-banyakkan lagi kasur untuk tertidur. Udah mulai banyak di atas sajadah. Dulu pakai alarm Pak Ustaz, sekarang udah bangun sendiri. Dulu semua pakai alarmnya, suara harimau, kuntilanak, apa semua dibangun, nggak bangun juga. Suara melecot, suara apa semua. Sekarang tak pakai ini Pak Ustaz. Tersentak tembak 2:30, gerak terus, move. Allah sedang undang sini. Teman aku agak takut Pak Ustaz. Takut sama apa? Kayak ada suara netes air. Anak kurang kuat, keran kurang kuat. Tuh kadang-kadang ada pintu kayak terbuka loh Pak Ustaz. Terus beduk baraku Pak Ustaz. Terus tidur lagi loh. Kalau masih pemula untuk wa minal laili fatahajjad bihi, kata Ustaz Ali Hidayat, pemula, beliau kasih trik dekat-dekatkan ke subuh. Kalau pemula, aku pokoknya penukan Ustaz, aku kok tahajud malah penukan, kayak kurang sering kurasa. Oke, jam berapa bangun? Jam 3 lah. Mau 8 kok. 2 rakaat masih gini mata, 4 rakaat mau goyang lagi. Enggak kena sangar pula tadi Nah, tertidur di atas sajadah. Itu lewat dari jam 6. As-sholatu khairum minan naum. Karena nikmatnya tidur di antara fajar. Jadi triknya, Ustaz Ali bilang kalau kita pemula pengen 2 rakaat aja, dekatkan aja mepet ke subuh. Sekarang subuh jam berapa? 5 lewat 5, umpamanya setengah 5, jam 4:15. Yang kita kira-kira nggak begitu ngantuk lagi, terus sudah Allahu Akbar, udah subuh gerak. Tapi dalam beberapa yang kuikuti kajian tentang azan, nanti lebih kesana lagi satu saat nanti tentang azan itu mengingatkan bagi mereka yang lalai. Orang yang nggak lalai, dia udah ngerti jam segini. Kok mesti azan sih Pak Ustaz? Kok pakai mix loh? Pernah ke bandara? Pernah Pak Ustaz? Pegang tiket? Pegang. Kok diumumkan? Nggak usah diumumkan lah. Orang pegang tiket langsung aja ke gate berapa itu tiketnya udah. Gak usah call attention please. The flag number 001 Kuala Namu gitu. Kok cocok kan? Ya sama. Kita diingatkan. Itu lah. Semoga umur bertambah. Semoga berkah. Amin. Sebab kita tak pernah tahu lahir aja. Manfaatkanlah umur secara baik. Semoga kemerdekaan yang 81 berimbas sama kita tentang keberkahannya. Dan kita yang menjadi rakyat yang hidup di negeri ini, doakanlah ya tentang orang-orang yang lalai, orang-orang yang kemudian tak tahu diri dan lupa diri. Dan semoga kita tergolong negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang berkah, yang baik, walaupun ghafur, dan ada ampunan. Ya ampunan. Semoga
Dan semoga kita tergolong orang-orang yang ziyadatul khair, tambah baik, tambah baik, tambah baik, tambah baik. Adakah jenazah ini baik? Ada baik. Tahu pula kau mau kenal pun enggak bang, setidaknya doa. Ada jenazah yang almarhum ini baik-baik 3 kali tuh. Karena kebaikan akan mendatangkan keberkahan. Semoga kita sampai di situ. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu